Assalamualaikum Kang Bro. Di sini ada motor Suprafit ya. Ini motor keluarnya businya basah terus, hitam ya. Jadi sebelum kita melakukan pengecekan secara lanjut, kita cek terutama itu busi ya. Di busi basah itu ada dua faktor penyebabnya ya. Oke, ini businya saya buka. Oke, sip. Businya memang basah dan berwarna hitam ya. Jadi busi basah dan berwarna hitam ini ada dua faktor. Yang pertama itu faktor disebabkan basah karenanya oli ya. Kalau basah karena oli biasanya itu bisa disebabkan seal klep bocor ya, klep bocor, ataupun si ring piston bocor atau silinder piston bocor. Yang jelas oli mesin masuk ke bagian ruang bakar, itu kalau oli ya. Kalau yang kedua itu bahan bakar ya. Kalau bahan bakar itu biasanya disebabkan oleh klep yang sudah mulai bocor ya, settingan klep bocor, ataupun bagian karburator ya. Bisa juga pengapian yang terlalu kecil atau tidak normal. Oke, jadi cara ngecek pertama, busi ini itu basah karena bensin apa karena oli ya. Itu ada cara ngeceknya. Jadi biar kita tidak salah paham, nanti cuman berpikir wah ini basah oli nih, diganti ring piston, dan akhirnya itu malah kalau kita menganalisa penyakitnya itu salah, akhirnya malah habisnya motor itu perbaikan malah habis banyak ya, habis banyak tapi hasilnya tidak maksimal kayak gitu ya. Jadi kalau motor ini sudah jelas basahnya karena bensin, bukan karena oli. Kenapa saya bilang ini motor ini basah karena bensin ya? Tadi pertama waktu saya cabut dari si motor ya, saya cabut gini businya, itu kan kelihatan di ujungnya sini basah ya kan, di bagian dratnya sini ada basah tadi ya. Tapi setelah saya bicara beberapa menit ini langsung kering dan warnanya hitam. Oke ya Kang Bro, kalau dia basahnya karena oli atau basah karena kebocoran oli masuk ke ruang bakar, dari tadi saya ngomong ya, walaupun mau ngomong 10 menit, 15 menit, 12 menit, di sini tetap basah ya. Itu ciri-cirinya, karena sifatnya bensin, begitu terkena udara dia langsung mengering ya. Nah, kalau Kang Bro kurang paham, misalkan starter motor ya, dibuka, motor mogok misalkan, dibuka businya basah, coba biarkan beberapa menit dulu ya kan, 5 menit lah. Kalau di sini mengering ya, mengering berarti itu basahnya cuman karena bahan bakar. Tapi kalau dibiarkan beberapa menit kok dia tetap basah, berarti itu karena oli. Walaupun Kang Bro berasumsi kalau motornya itu nggak ngasep ya, wah motor nggak ngasep kok, nggak mungkin basahnya oli. Nggak seperti itu Kang Bro, beda ya ceritanya. Kalau misalkan si buringnya sini ya, atau ringnya bocor pada bagian atas ya, ataupun baretnya masih dalam skala kecil, itu dilihat secara di knalpot itu belum mengeluarkan asap putih. Tapi yang jelas kalau ring bocor di bagian silinder ataupun ringnya ya bocor kecil, walaupun dia tidak ngasep putih, kena pembakaran di sini di ruang bakar yang panas, itu dia sudah bisa membasahi si busi ini kan, dia kan karena bocor di silinder kan masih halus ya, jadi oli merembes ke bagian busi ya. Ya, begitu oli merembes ke bagian busi, kena ledakan del ya kan, ledakan ruang bakar. Nah, jadi karena masih sedikitnya oli yang masuk, jadi dia masih bisa dibakar dan tidak menimbulkan asap putih di belakang. Itu kalau masih tipis. Kalau bocornya sudah tebel, sudah parah ya ngasep putih tetap. Oke ya. Nah, ini cara ngecek busi. Ini sudah ketemu ya, kalau penyakit busi basahnya ini diakibatkan karena bahan bakar. Oke, kita lanjut ke sesi kedua. Panjang nggak apa-apa durasinya ya Kang Bro, biar maksudnya kita nggak salah paham. Masih banyak sekali teman-teman yang bertanya mengenai busi basah ya.
masih banyak, makanya saya ulang-ulang videonya biar paham. Kalau nggak tahu video saya yang satunya, bisa tahu yang dari yang satunya. Oke, jadi setelah kita mengetahui kalau si busi ini basah karena bahan bakar, jadi yang kita cek itu ya, kita cek itu pengapian dan bahan bakar. Oke, kita cek pada bagian pengapian aja dulu ya. Ini kabelnya sudah seperti ini ya, kabel coilnya. Kita cek aja, kita kontak on, terus kita starter. Di sini apinya seberapa besar apinya? Oke, bentar ya Kang Bro. Ini kontaknya sudah on kayaknya. Saya agak takut, ngeri-ngeri sedep Kang Bro kalau lihat yang kayak gini. Bengkel bertahun-tahun tapi masih takut api busi. Oke, apinya lumayan besar Kang Bro, lumayan ya. Jadi menurut saya ini nggak masalah pada pengapian. Oke, api besar di sini ya, di sini apinya lumayan besar. Nggak mau fokus. Oke, api lumayan ya. Jadi pengapian kita nggak usah cek, terus kita naik ke bagian bahan bakar sini ya, di bagian karburator sini. Oke, jadi penyebab basahnya tadi ya, kalau pengapian sudah bagus kita cek pada bagian karburator. Nah di sini pertama-tama kalau kita ngecek pada bagian karburator itu ya, itu kita cek pada setelan angin ya, angin yang ini ya, bukan yang gas. Kalau bingung yang gas mana, yang angin yang mana, itu gini Kang Bro. Yang gas itu biasanya lurus pada throttle bautnya. Angin yang di samping tidak lurus pada throttle ini ya, skepnya. Soal posisi, ada lubang angin yang di sini setelannya, ada juga yang di bagian depan ya. Oke. Kita putar ke kanan aja dulu searah jarum jam. Kita putar. Wah, ini sudah nggak bisa diputar, ini ke kanan, sudah mentok ya. Ini sudah mentok ke kanan, Kang Bro. Harusnya itu dia nggak mentok ke kanan kayak gini ya, mentok ke kanan kayak gini. Ini pun hidupnya nanti langsamnya juga nggak enak kalau kayak gini. Ini sama dengan udara yang masuk ke bagian karburator melalui lubang anginnya sini tuh disumbat. Jadi bahan bakar yang masuk ke bagian ruang bakar itu terlalu kasar atau terlalu berlebih, karena minimnya udara yang masuk, jadi bahan bakar bekerja lebih ekstra kayak gitu ya. Ini harus dikendorin. Nah kayak gini. Normalnya setelah ditutup total kayak gini, dia masih sekitar 1,5 putaran. Jadi kalau kayak gini posisi ini kan mentok ya, dia kenceng ya, dikurangin ini setengah, ini 1, kayak gini, ini 1 putaran. Kalau masih ragu dikurangi lagi setengah, jadi 1,5 putaran ini sudah termasuk irit. Oke, ini untuk pada bagian karburator. Jadi saya sekalian bikin video ini, saya terangkan aja ya, saya bongkar di bagian karburatornya sekalian. Oke Kang Bro ya, setelah saya buka pada bagian karburatornya, di sini masih bersih ya, bahan bakar masih bersih ya. Ini nanti saya coba bersihkan lagi ya. Untuk pembersihannya tidak usah saya tutorialkan ya. Di sini saya akan hanya mentutorialkan penyebab kenapa busi itu basah dan hitam. Oke, setelah kita cek pada bagian ini, jadi saya coba buka di bagian spuyer, di bagian yang main jet sama pilot jet, spuyer yang besar juga ya, needle jet, semuanya kita buka ya. Kita buka biar Kang Bro paham ya, paham. Kalau untuk pengaruh boros ataupun hitam, untuk spuyer yang kecil ini tidak begitu berpengaruh ya, tidak begitu berpengaruh. Bukan berarti tidak berpengaruh, tidak begitu berpengaruh, tetap berpengaruh. Tapi apabila di spuyer ini kotor ya,
langsamnya itu nggak enak ya, langsamnya saat posisinya idle atau posisi langsam atau posisi stasioner, beda bahasa-bahasanya orang itu ya. Pokoknya posisinya deng 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 motor kayak gitu. Kalau ininya kotor atau ini bermasalah, itu langsamnya itu nggak enak, nggak normal ya. Jadi ini tidak begitu berpengaruh terhadap hitamnya busi ya. Oke, saya skip pada bagian ini. Terus yang ini berpengaruh apa enggak? Yang ini berpengaruh. Oke, di sini saya buka pada bagian ini. Spoiler yang besar ya. Nah, ini kan kotor. Ada kotoran sedikit di bagian sini ya. Ada yang namanya pengkapuran atau apa jamuran atau pokoknya kotor lah intinya ya. Di sini. Terus di dalam itu juga masih ada. Cara ngeluarinnya disodok dari bagian sini. Kalau mau dikeluarin, kalau mau nggak dikeluarin juga nggak apa-apa karena itu posisinya jarang sekali kotor. Tapi alangkah baiknya kalau mau nyervis karburator ya tetap dibongkar juga bagian sana. Saya hanya menerangkan penyebab kenapa hitam ya. Oke ya. Terus biasa teman-teman ada yang berinisiatif ya, berinisiatif si jarum ini ya, di sini kalau mengalami boros di jarum ini itu dikasih kabel atau serabut kabel di sini ya, dalam sini set dikasih serabut kabel masuk ya di lubang ini. Menurut saya ya itu kurang efektif, bukan berarti tidak efektif tapi kurang efektif. Saya juga pernah melakukan metode disumbat menggunakan kabel juga pernah, bukan berarti saya tidak pernah. Saya istilahnya walaupun tidak, menurut saya kurang efektif, tapi saya juga pernah mencoba ya. Jangan kita cuman bilang malpraktek, ini salah, ini salah, ini salah ya kan, tapi kita tidak pernah mencobanya. Gini loh, kenapa saya mencoba juga, biar tahu pengalamannya apa benar ini solusi atau nggak ada permasalahan dari solusi itu, nggak maksudnya nggak mengatasi solusi ya gitu. Makanya saya tetap mencoba. Salah ataupun benar, kalau belum pernah saya lakukan itu biasanya akan saya coba, kecuali itu merusak jadi tidak saya coba kalau merusak. Oke ya, kalau disumbat di sini, di lubang sini ya, dikasih kabel di bagian sini ya, lubang sini dikasih kabel, itu hanya menurut saya ya, itu hanya menghambat aliran bahan bakar di mangkuk menuju ke atas, malah menghambat. Mungkin pada saat motor gas RPM rendah biasa standar itu enak aja, digas enak, tapi RPM tinggi nanti dia akan kekurangan bahan bakar kalau disumbat di sini. Kecuali ya si karburator ini spoilernya ukurannya besar ataupun pernah di reamer ya. Nah, terus akhirnya boros, misalkan Mas dulu karbunya itu pernah dioprek sama bengkel biar tarikannya enak, tapi keborosan ya, itu bisa juga dilakukan pengganjalan. Tapi kalau masih standar itu menurut saya nggak usah. Kenapa saya bilang nggak usah? Ini itu jalurnya di sini Kang Bro. Nah kan jalurnya di sini ya. Jadi ketika ini kan fungsinya kan cuman kayak gini ya. Ya, jadi jarum, ujung daripada jarum ini atau pada bodi jarum ini dia kan berfungsi menyumbat si spoiler besar ini ketika posisi idle atau langsam ya. Jadi yang bekerja itu spoiler yang kecil ini yang menghisap bahan bakar ya, yang kecil. Terus yang besar ini disumbat oleh ini. Tapi begitu kita tarik gas gini set, udara bahan bakar di sini akan masuk melalui lubang yang kecil ini, yang di bawah, bukan yang di samping ya, di bawah set, terus diperhalus oleh lubang-lubang pada samping ini set, masuk terus baru naik ya kan kayak gitu ya sistemnya. Ini penjelasan gampang aja ya, ndak rumit, maksudnya penjelasan secara ilmu otodidak aja ya. Jadi ketika langsam, jarum yang ini yang berjalan
ya, dia dibantu oleh udara dari sini, dari lubang ini, lubang yang kecil-kecil ini, ada 3 ini. Kita lihat aja jalurnya dari mana. Nah, ini jalur dari sini ya, ini ke sini ya kan. Terus yang lubang ini, yang ini, jadi saya cabut. Lubang yang ini dia dari sini ya, ini ya kelihatannya dari samping sini, terus dari ke sini, ke arah sini ya, ke samping sini ya, belok ke sini ya jalurnya, terus ke sini, terus ke sini. Berarti untuk lubang idle-nya itu di sini yang ngisep, yang ngisep ke sini, tapi dikontrol oleh ini. Nah, dikontrol oleh udaranya, dikontrol oleh ini ya, setelan angin ya, kayak gitu. Oke, terus kita kembali ke pokok utama ya, ini ya. Terus penyebab selain setelannya ini rapat tadi, penyakitnya motor ini tadi kan sudah jelas ya, setelannya terlalu nutup ya, setelan udaranya ditutup oleh si ini ya, si setelannya sendiri. Udara yang masuk ke sini itu ditutup, ini kan ditutup. Harusnya kan ketiga ini kan berfungsi. Ini dia yang sini masuk langsung ke sini, nembak ke ini ya. Terus yang ini masuk melalui setelan sini dan juga bercabang ke karet ini ya. Terus yang satu ini dia langsung ke karet ini ya. Jadi apabila di sini karetnya ini robek ya atau rusak, dia ini langsung udara di sini dia tidak terkontrol, langsung masuk. Ini yang menggunakan karet aja. Ini kalau yang tidak menggunakan karet kayak Supra nggak usah dipikir, langsung ini dia masuk ke sini tanpa terkontrol oleh karetnya. Ini dia langsung masuk ke sini. Dia nggak berpengaruh boros, enggak ya. Mungkin ada pengaruhnya tapi nggak seberapa. Cuman biasanya karburator akan meledak-meledak karena udara di sini tidak terkontrol. Terus kita kembali lagi ke sini. Ya, ini penyebabnya biasanya selain setelan tadi ya, itu si jarum ini Kang Bro. Jarum ini sudah aus. Jadi dari si ujung sini ataupun batang sini sudah mengalami keausan. Jadi pada saat si sekep itu ditutup tek kayak gini, di sini masih terjadi kebocoran di lubang sininya ya, lubang ini, karena dia sini mengalami keausan, jadi lubang sini mengalami kebocoran. Alhasil walaupun si sekep ini nutup, bahan bakar di sini, udara yang dari luar dia akan tetap berjalan ke bagian ruang bakar ya. Dan karena di sini tetap terbuka, jadi dia walaupun posisi idle ini nutup, dia di sini masih bocor, masih keluar bahan bakar kayak gitu. Itu biasanya terjadi kebocoran di jarum ataupun ini. Makanya biasa teman itu diganjal pakai serabut kabel, karena kalau ini yang rusak ataupun ini yang rusak diganjal gini kan dia lumayan menyumbat. Tapi menurut saya tetap nggak efektif, karena nanti kita akan kesusahan pada RPM tinggi ya. Mending diganti aja si jarumnya ini. Kenapa? Kalau jarum ini aus, bahan bakar jadi boros karena dia tidak menutup rapat di bagian ini ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya karena aus itu kan tidak rata, jadi angkatannya itu nggak stabil. Begitu ditarik gas itu kadang berbet di tengah, kadang berbet di atas kayak gitu ya, kadang berbet di bawah. Terus ini kotor juga bisa berpengaruh, kayak ini kan, ini kotor bisa berpengaruh boros. Kenapa bisa? Karena bahan bakar yang dihisap oleh udara saat ini ditarik gasnya gini set ya. Saat ini ditarik gas, dia kan dihisap oleh udara ya. Set ya kan ada udara yang lewat dihisap. Nah, pada saat dihisap, bahan bakar yang dari sini, dari bawah mangkuk gini ya, dia langsung los konstan ke atas ya. Oh, enggak mau fokus. Bahan bakar dari bawah sini langsung konstan ke atas gini, CS langsung naik, karena di sini kan posisinya buntu. Jadi bahan bakar dari mesin mangkok itu masih kasar
butirannya itu belum halus, belum diproses. Makanya kenapa kalau ini kotor juga berpengaruh boros. Jadi ini harus bersih. Kalau ini bersih, bahan bakar di sini masuk ke sini dulu berputar, diproses. Jadi keluar ke manifold itu sudah halus kayak gitu ya Kang Bro. Jadi penyebab kenapa busi itu hitam itu, kalau hitamnya bahan bakar, ini yang saya bahas penyakitnya motor ini ya, hitam bahan bakar ini disebabkan karena si ini kotor dan juga si ini setelannya terlalu nutup tuh. Ataupun bisa disebabkan lagi udara yang di sini ini kesumbat. Ketiga udara ini kesumbat, itu harus ketiga ini plong. Makanya biasa di bengkel itu kan pakai disemprot-semprot ataupun dicuci pakai injektor cleaner, karburator cleaner, biar si udara-udara sumbatan-sumbatan ini karena dipakai beberapa tahun umur, otomatis lama kelamaan dia akan bergerak ya. Jadi biar plong, udaranya enak, masuknya enak, antara campuran udara dan bahan bakar itu bisa stabil. Oke, jadi kayak gitu. Bisa juga lagi disebabkan filter udara yang kotor di sini. Di sini terlalu kotor, lalu banyak penyumbatan di filternya. Jadi pada saat ini ditarik, pas karburator membutuhkan banyak udara karena tersumbatnya si filter ini ya. Begitu membutuhkan banyak udara, filter tersumbat, otomatis yang kehisap oleh piston itu malah si bahan bakar aja, udaranya kurang. Itu juga berpengaruh Kang Bro ya. Jadi kalau boros, busi akan mengalami yang namanya hitam kayak gini dan basah ya. Biasa kalau kita buka cuman hitam tapi nggak basah, hitam kering misalkan. Ada kan yang bilang, bertanya, Mas kenapa busi saya selalu hitam tapi kering? Itu hitamnya sebenarnya itu basah, tetap basah. Yang namanya hitam itu tetap basah Yang Bro. Kalau kering itu dia warnanya putih atau kemerah-merahan gitu ya, merah bata itu kering. Kalau hitam tetap basah. Biar sampean bilang hitam tapi kering, itu hanya proses ya, itu hanya proses. Sebelum dibongkar, sebelum dibuka si busi ini, di dalam ruang bakar itu dia basah ya, cuman karena biasa didiamkan atau begitu pas kita buka dia sudah posisinya kering karena panasnya dalam ruang bakar, udara dalam ruang bakar itu dia kering ya. Kalau hitam gini penyebab yang jelas itu kalau bukan oli ya bahan bakar. Kalau oli dia ndak mau kering, kalau bahan bakar itu dia mau kering kayak gitu. Di motor ini, kalau di kasus motor ini dia penyebabnya ini tadi, setelannya ini tertutup ya, terus di ininya juga kotor. Jadi nanti kita bersihkan, terus kita setel ulang standar. Jangan sekali-kali menutup bahan bakar ataupun menarik cuknya terus-terusan kayak gini, ditarik cuknya terus-terusan gini. Kadang kan ada motor yang nggak mau langsam, maunya ditarik cuk kayak gini, makanya terus dia ditarik cuk terus gini. Iya motor hidup tapi tidak normal, tidak mau langsam, dan bahan bakar boros, bensin cepat mati kayak gitu. Bensin cepat, busi cepat mati kayak gitu. Sebenarnya ada lagi penyebab selain karburator Kang Bro, yaitu si klep ya. Setelan klep ini terlalu rapat bisa, setting klep bocor juga bisa. Jadi untuk mengetahui kenapa busi itu selalu basah itu ya memang prosesnya agak rumit buat yang masih belajar. Kalau yang sudah terbiasa itu gampang aja. Yang penting kita cek busi, tek, oh ini basah, tapi basah dibiarkan, oh kering, berarti bahan bakar karburator, cek semua setelannya apa normal semua. Kita cek bagian klep normal, kita cek bagian filter udara. Kalau bahan bakar karburator normal, klep normal, tidak bocor, sudah disekir, filter udara bagus, kita cek bagian pengapian. Untuk bagian pengapian di video saya yang satu itu sudah ada ya, yang sebelumnya lama itu sudah ada. Dan yang paling sering berpengaruh hitam itu di karburator. Biasanya teman-teman cuma bongkar sini bagus, bongkar ini bagus bersih, terus padahal jarumnya ini aus, nggak tahu. Ada juga yang ini bagus, ini bagus, ini bagus, padahal di lubang-lubang sini sudah banyak sumbatan-sumbatan, nggak tahu juga.
ataupun kadang ini bagus semua, cuknya ini ngangkat sedikit kayak gini, ganjel gitu ya, itu bisa juga berpengaruh. Oke, semoga videonya bermanfaat. Mungkin memang sedikit panjang, tapi mudah-mudahan ilmunya ada ya. Bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.